Nama Nabi Khidir sering disebut dalam kisah-kisah penuh hikmah, namun asal-usulnya tetap menjadi misteri yang menantang pemahaman manusia. Siapakah sebenarnya beliau? Dari mana ia berasal? Apakah ia seorang nabi, wali, atau makhluk yang diberi kehidupan abadi? Berbagai riwayat dan tafsir menawarkan jawaban yang beragam. Ada yang meyakini bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus Allah dengan ilmu laduni, pengetahuan langsung dari Tuhan. Ada pula yang percaya bahwa ia adalah seorang hamba Allah yang diberi umur panjang hingga akhir zaman. Sebagian cerita bahkan menghubungkannya dengan kerajaan Mesir, menyebutkan bahwa ia pernah dibesarkan di istana Fir'aun sebelum menemukan jalan kebenaran. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri berbagai sumber dan riwayat mengenai asal-usul Nabi Khidir. Kita akan mencoba memahami siapa sebenarnya sosok misterius ini dan bagaimana perjalanan hidupnya yang melegenda. Imam As-Saddi berkata, segolongan ulama berbeda pendapat tentang masalah Nabi Khidir alaihissalam. Imam Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Syalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Sedangkan menurut Imam Ibnu Ishaq, Nabi Khidir itu adalah putranya Ish bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Menurut Imam An-Nuqas, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Fir'aun yang menjadi temannya Nabi Musa. Akan tetapi tidak mensahihkan atau bari dan bahkan menganggap bahwa keterangan ini adalah batil. Menurut ulama yang lain, Nabi Khidir adalah Ilyasa yang menjadi temannya Nabi Ilyas. Akan tetapi keterangan ini juga dianggap tidak sahih. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah Armia, dan keterangan ini juga tidak disahihkan. Al-Ustadz Al-Hafidh Abul Qasim Abdillah bin Hasan pada kitab At-Taqrib, beliau menyatakan bahwa Khidir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil, dan Raja Amil itu adalah putranya Ish bin Ishaq, sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris, dan nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khidir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya, dan kambing itu selalu menyusui Nabi Khidir setiap hari. Kemudian Nabi Khidir diambil oleh seorang penggembala. Ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar dan jadilah ia anak cerdas yang bagus tulisannya dan pintar membaca suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keterangan lain dijelaskan, bagi yang belum mengetahui asal-usul Nabi Khidir alaihissalam, nama sebenarnya Nabi Khidir ialah Balia bin Malkan bin Falih bin Abir bin Syalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nabi Nuh, dan gelarnya pula ialah Abu Al-Abbas. Beliau juga dikenali dengan panggilan Khidir karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, ia dinamakan Khidir karena ketika ia duduk di atas rumput, tiba-tiba memancar cahaya hijau dari arah belakangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan sebab yang kedua adalah Imam Al-Khattabi, beliau berkata, dia dinamakan Khidir karena wajahnya cantik dan berseri-seri, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Malkan, yaitu ayahanda kepada Nabi Khidir, adalah seorang raja yang amat berpengaruh dan terkenal dengan kekejamannya. Ketika Nabi Khidir masih kecil, dia dihantar belajar dengan seorang guru yang berakhlak mulia. Di antara rumah guru dan istana Malkan, ada seorang ahli ibadah yang mana Nabi Khidir amat tertarik dengannya. Maka dia belajar dan tinggal bersama orang yang ahli ibadah itu. Gurunya beranggapan bahwa Nabi Khidir berada di istana Raja Malkan. Manakala Raja Malkan pula beranggapan bahwa Nabi Khidir berada di rumah gurunya, tetapi sebenarnya Nabi Khidir tinggal dan belajar secara tidak resmi dengan orang yang ahli ibadah itu. Setelah Nabi Khidir meningkat dewasa, pembesar-pembesar istana mencanangkan supaya dia segera dikawinkan untuk mendapatkan keturunan atau generasi penerus kerajaan Raja Malkan. Kemudian Raja Malkan menawarkan dan menyuruh Nabi Khidir mendirikan rumah tangga. Bagaimanapun Nabi Khidir enggan menerima tawaran tersebut. Setelah berulang kali disuruh oleh ayahandanya, akhirnya Nabi Khidir bersetuju dan berkawin dengan seorang putri raja. Setelah agak lama menjadi pasangan suami istri, maka Nabi Khidir memberitahu istrinya, aku beritahu kepadamu tentang suatu rahasiaku. Jika kamu rahasiakan, kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kamu bocorkan rahasiaku ini, kamu akan disiksa di dunia dan di akhirat. Istrinya pun bertanya, apakah rahasia itu? Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya aku ini seorang lelaki yang beragama Islam, bukan seperti ayahku dan aku tidak memerlukan perempuan dalam hidupku. Oleh itu, jika kamu bersetuju hidup bersamaku dan mengikut agamaku, maka kita boleh terus hidup bersama.
Dan sekiranya kamu tidak setuju denganku, maka aku membenarkan kamu pulang ke rumah keluargamu. Lalu istri Nabi Khidir membalas, aku akan terus setia bersamamu. Setelah lama berumah tangga dan tidak mempunyai anak, maka pembesar negara dan orang-orang ramai bertanya kepada Raja Malkan, bahwasanya anak kamu itu sebenarnya mandul dan tidak dapat memperolehi anak. Lantas Raja Malkan bertanya kepada Nabi Khidir, telah lama kamu berkawin, tetapi sehingga kini kamu masih belum mempunyai anak. Balas Nabi Khidir, hal ini bukan di bawah kekuasaanku, tetapi di bawah kekuasaan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganugerahkan anak kepada siapapun yang Ia kehendaki. Soalan yang sama ditanya oleh Raja Malkan kepada istri Nabi Khidir. Jawaban yang diperolehi daripada istri Nabi Khidir adalah sama sebagaimana yang diperoleh dari Nabi Khidir. Setelah sekian lama telah berkawin tetapi masih belum dikaruniai anak, Raja Malkan menyuruh Nabi Khidir menceraikan istrinya. Nabi Khidir enggan berbuat demikian pada mulanya, tetapi Raja Malkan terus memaksa Nabi Khidir dan akhirnya Raja Malkan memisahkan antara Nabi Khidir dan istrinya. Kemudian secara paksa, Raja Malkan mengkawinkan Nabi Khidir dengan seorang janda muda yang telah mempunyai anak dengan harapan mudah-mudahan perkawinan ini nanti akan membuahkan hasil, yaitu mempunyai anak untuk meneruskan keturunan dan kerajaan Raja Malkan. Malangnya, keadaan yang sama berlaku. Setelah lama kawin, mereka masih belum dikaruniai anak. Apabila Nabi Khidir ditanya tentang hal ini, jawabannya sama seperti dahulu. Kemudian Raja Malkan bertanya kepada istri kedua Nabi Khidir, kamu ini adalah janda muda yang sudah mempunyai anak sebelum kawin dengan anakku. Kenapa pula kamu tidak memperolehi anak setelah berkawin dengannya? Istri kedua Nabi Khidir pun menjawab, semenjak kami kawin sehingga sekarang, saya tidak pernah disentuh sama sekali oleh beliau. Kemudian istri pertama Nabi Khidir dipanggil dan ditanya. Jawabannya sama belaka. Nabi Khidir pun dipanggil oleh Raja Malkan dan dimarahi dengan bahasa yang kesat serta kasar, sehingga hati Nabi Khidir terasa. Oleh karena itu, Nabi Khidir berasa tidak bahagia. Dia tidak tentram untuk tinggal di istana Raja Malkan. Akhirnya Nabi Khidir meninggalkan istana Raja Malkan dan pergi merantau. Raja Malkan sebagai ayah Nabi Khidir amat sedih dan menyesal dengan kejadian itu. Justru Raja Malkan mengerahkan 100 orang mencari Nabi Khidir di tempat yang berlainan sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Mereka semua saling berpencar. Akhirnya, sekumpulan 10 orang berjaya menemui Nabi Khidir di sebuah pulau yang kecil dan terpencil. Nabi Khidir berkata kepada kumpulan 10 orang ini, aku akan katakan sesuatu yang bila kamu rahasiakan, kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Tetapi jika kamu bocorkan rahasia ini, kamu akan disiksa di dunia dan di akhirat. Mereka bersepuluh pun bertanya, apakah rahasia itu? Namun Nabi Khidir bertanya lagi kepada mereka, adakah orang lain yang mencari aku selain daripada kamu sekalian yang bersepuluh ini? Iya, ada, balas mereka. Nabi Khidir terus berkata, jika kamu merahasiakan pertemuan kita ini daripada ayahandaku, tentang pertemuan kita ini di pulau kecil ini, sebabnya jika kamu beritahu ayahandaku tentang pertemuan kita ini, nanti aku akan dibunuh dan kamu juga akhirnya akan dibunuh selepas diriku. Namun setelah kumpulan 10 pekerja istana ini pulang ke istana Malkan dan bertemu Raja Malkan, 9 daripada mereka jujur kepada Raja Malkan dengan memberitahu bahwa mereka telah bertemu Nabi Khidir. Hanya 1 orang yang merahasiakan pertemuan tersebut kepada Raja Malkan. 9 yang mengaku bertemu Nabi Khidir dikerahkan untuk mencari dan membawa pulang Nabi Khidir ke istana. Malangnya, Nabi Khidir tiada di pulau kecil tersebut karena beliau telah merantau ke tempat yang lain. Semua 9 orang pekerja istana ini pulang dengan tangan kosong dan mati dihukum pancung oleh Raja Malkan. Yang seorang lagi selamat karena beliau menjaga rahasia dan telah melarikan diri dari istana Raja Malkan. Istri kedua Nabi Khidir, si janda muda itu juga turut dihukum bunuh karena menjadi pencetus kepada kekacauan yang berlaku dalam istana Raja Malkan. Karena takut dibunuh oleh Raja Malkan, bekas istri pertama Nabi Khidir, si putri raja, lari meninggalkan istana Raja Malkan bersama-sama pekerja istana yang menjaga rahasia. Akhirnya, mereka berdua bertemu di perantauan dan mereka berjanji untuk menutup rahasia masing-masing. Mereka akhirnya bertemu jodoh dan berkawin. Mereka merantau ke Mesir dan bekerja dengan Raja Fir'aun di sana. Si istri bekerja sebagai pengasuh anak perempuan Fir'aun. Dalam sejarah, dia dikenali dengan nama Masyitoh atau tukang sikat rambut.
Sementara suaminya pula bekerja sebagai tukang kayu, namanya adalah Hiskil, atau pembuat kotak yang menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ketika bayi di dalam sungai Nil. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Imam Ibnu Ishaq, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis agar bisa menulis suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Syis alaihi wassalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris termasuk Khidir. Hanya saja Amil belum mengetahui kalau Khidir adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaknya lah yang paling bagus sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Khidir. Ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khidir serta ibarat-ibarat susunan katanya. Dan ketika Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Khidir sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja dengan serta-merta memeluk erat Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasana dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya. Dan akhirnya Khidir pun memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi sehingga ia menemukan air kehidupan atau ma'ul hayat, maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu. Nabi Khidir itu pun hidup sampai keluarnya Dajjal, sampai Dajjal membunuhnya, yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Berkatalah sebagian ulama bahwa Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi keterangan ini tidak sahih. Imam Bukhari dan segolongan ahli hadis berkata, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-A'rabi berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun. Karena ada sebuah sabda dari baginda Nabi SAW, pada kepala 100 tahun tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya, kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abi Dunya dalam kitab Al-Hawatif dengan sanad marfu sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menyatakan, ketika Nabi SAW wafat, maka terdengarlah hatif atau suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlal bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka hendaklah kalian bersabar. Dan semua sahabat mendengar suara itu, tapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir, dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sedangkan kontroversi dan khilaf seputar Nabi Khidir, apakah beliau nabi ataukah beliau wali, dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qomus dinyatakan bahwa yang sahih dari pendapat-pendapat semuanya adalah sesungguhnya beliau Khidir adalah nabi yang dipanjangkan umurnya. Beliau mahjub dari penglihatan atau tidak terlihat. Beliau kekal sampai hari kiamat karena beliau meminum ma'ul hayat atau air abadi. Pendapat ini yang dipegangi oleh mayoritas ulama dan merupakan kesepakatan ulama sufi. Sejumlah ulama mengingkari masih hidupnya Nabi Khidir, diantaranya adalah Al-Bukhari, Ibnul Mubarak, Al-Harbi, dan Ibnul Jauzi. Sedangkan menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah, condong ke masih hidupnya Nabi Khidir. Ulama lain dari muhadisin dan yang lainnya menguatkan pendapat yang berbeda dengan hal tersebut, yakni maksudnya Nabi Khidir sudah wafat. Di antara argumen ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari. Bisa dilihat dalam kitab Sahih Muslim juz 7 halaman 186 hadis nomor 6642. Nabi SAW bersabda, Aro'aitakum lailatakum hadihi fa inna ala ro'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. Apakah kalian mengetahui malam kalian ini? Karena sesungguhnya pada penghujung 100 tahun darinya tidak tersisa seorang pun di muka bumi. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim beliau menerangkan bahwa telah berhujjah dengan hadis-hadis ini orang yang syad dari muhaddisin. Dia berkata, Nabi Khidir telah meninggal. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup. Sebagaimana penjelasan yang telah lalu yaitu tentang keutamaan-keutamaan Nabi Khidir, mereka mentakwil hadis-hadis ini bahwasanya dia di atas lautan bukan di atas bumi atau tanah.
Adapun argumen ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim, juz 8 halaman 199. Sebagian besar kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Nabi Khidir itu berumur panjang dan masih hidup sampai sekarang. Dijelaskan bahwa kisah asal mula Nabi Khidir bisa berumur panjang walau semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Imam Ali yang bermula dari Raja Iskandar Zulkarnain. Sebutan The Great Alexander kepada Raja Iskandar Zulkarnain karena beliau adalah seorang kaisar yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Beliau disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Walau demikian, posisi ini tidak menjadikan beliau sombong. Beliau adalah seorang raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Istilah ke tepi bumi ini disebut orang sebelum Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat itu, anggapan orang bumi itu tidak bulat. Allah mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang dan Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail berkata, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar keterangan ini, Raja termenung. Dalam benaknya timbul keinginan bisa melakukan hal yang sama seperti malaikat. Niatnya hanya satu, agar dapat beribadah kepada Allah. Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat yang artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia memohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun ada seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi yang gelap itu?" tanya Raja. Dan dijawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Dan sahabat menjawab, yaitu kuda betina yang perawan. Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan. Lalu Raja memilih di antara tentaranya yang sebanyak 6.000 orang, dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam berjalan di depan pasukannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, maka mereka sampai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu. Ternyata gelapnya itu seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya berkata kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini karena tempat ini gelap dan berbahaya." Raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian Raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Siapakah yang berani membantah perintah Maharaja yang disegani dunia barat dan dunia timur? Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kita pulang bersama. Jika aku tidak datang selama 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian Raja berkata kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, maka teman-teman kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian."
Kemudian Raja Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Di saat mereka jalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian." Lalu beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun dari kudanya. Dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat, yakni sumber air kehidupan tersebut. Dan beliau terus mandi dan minum sumber air hidup tersebut, maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis dibanding madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain, sedangkan Raja tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam, yaitu pada saat Nabi Khidir melihat Ainul Hayat dan mandi. Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja suara gemericik di bawah kaki kuda. Kemudian Raja berkata kepada malaikat Rafail, "Suara apakah yang gemerincing di bawah kaki kuda tersebut?" Malaikat Rafail menjawab, "Gemerincing adalah suara benda. Apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemerincing itu membuat orang jadi penasaran, namun semua orang ragu-ragu dalam menentukan sikapnya, mengambil benda itu atau tidak. Kemudian di antara pasukan ada yang mengambilnya, namun hanya sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah permata yakut berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Apalagi para pasukan yang tidak mengambilnya pasti lebih menyesal lagi. Kenapa mereka begitu bodoh tidak mengambil permata yang mahal harganya itu? Demikianlah kisah asal mula Nabi Khidir dan nasab beliau yang diperkhilafkan oleh para ulama dan bagaimana beliau bisa berumur panjang. Bukti bahwa Nabi Khidir berumur panjang adalah dari adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau juga pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan bahkan pernah berguru ilmu fikih kepada Imam Abu Hanifah. Sebagaimana riwayat ini telah disebutkan oleh Muhammad Qul Amirul Hakim. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.